Bro Anugrah. Ya, Welcome to Pool Kantor Kaizen Trans. Welcome to channel Kaizen Trans Official. terima kasih juga kalau bisa disambung di sini. Ya, perkenalkan, dulu. Ya, monggo. Perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anugrah dari Sumut atau Porda Sumut. Kebetulan saya langsung pengurus Sumut juga, menjabat sebagai sekretaris di DPD Sumut. Nama rental saya ini Anugrah Rental Indonesia, atau website juga www.anugrahrental.indonesia. Itu. Jadi namanya sama dengan Benar. ya. Benar. Oke, itu tahun berapa tuh Anugrah Rental Indonesia? Anugrah kalau berdirinya sendiri itu di 2017. Cuman itu masih belum ada badan usaha. Oke. Kalau resminya berbadan usaha itu di 2020. 2020 Masa Covid. badan usaha. Iya. Kita CV. CV masih CV. Ya, Penting udah ada legalitas. legalitas benar. Nah, terus perjalanan dari Medan kemarin ke Malang tanggal berapa? Wah, itu agak panjang loh. Itu kan kita acara di 21. Saya sama keluarga, kebetulan saya berkeluarga, itu tibanya di Jakarta tanggal 14. Wah, berarti paling cepat sih. Benar. Ya, Tanggal Bang Iwan aja tanggal 15. Ya, tanggal 14 kita udah tiba di Jakarta, keliling-keliling, ketemu teman-teman di Jakarta. Iya, baru naik ke Bandung. Baru tanggal 20 kita on the way ke Malang sama teman-teman dari Bandung. Oke. Jadi udah ke rumah Pak Ketum juga ya? Ke rumah Pak Ketum kebetulan terakhir kemarin. Oh, udah. Setelah pulang dari Malang, singgah ke Jogja, dari Jogja tembak ke Bandung lagi. Nah, itu baru tuh soal ke Pak Terus Ketum. sekarang ke Jakarta. Ya, sekarang ke Jakarta. Berarti mau 3 minggu nih. Benar, Om. Jalan 3 minggu. Kita bertahun jalan-jalan. Luar biasa. Terus 3 minggu ditinggal gimana tuh usaha tuh? Kalau kita menganut prinsip kata ketum, Apa tuh? pengusaha juara adalah Pengusahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Nah, itu dia, Om. Berarti sudah ada tim lah di sana. Sudah ada tim. Mudah-mudahan kita udah bangun tim di sana, tanpa kita atau pengusahanya di sana, usaha semua aman. Oh gitu. Berarti ada tim apa aja tuh di kantor Anugrah? Kalau kita ada beberapa tim, kita dari tim administrasi ada 2, marketing sama finance. Oke, kalau yang ketiga kita ada tim refor, baru tim keempat ada cleaning itu yang bersih. iya benar, semua itu dia berurusan untuk cleaning kantor sama cleaning mobil. Jadi kita dari 4 divisinya aja untuk mengurus semua itu. Sama operasional ya? Operasional, benar. Operasional itu udah termasuk driver. Jadi untuk admin operasional. Admin operasional termasuk ke admin marketing. Oh, di admin marketing. Iya benar, kita merangkap. Untuk operasional ini antara driver sama admin marketing itu connection. Jadi mereka semua yang bertugas untuk pengelolaan dari. Jadi dengan sistem itu akhirnya bosnya ownernya bisa jalan-jalan. Betul. Itu bisa dicontoh nih sistem manajemen distribusi beban struktur organisasi Anugrah Rental Indonesia. Nah, ini mainnya lepas kunci atau pelayanan? Dominan atau dua-duanya bagaimana? Kebetulan Anugrah itu dari dulu memang dominannya lepas kunci. Dominan. Makanya kita di 2019 atau 2020 ya, itu mendengar kata BRN masuk ke Sumatera Utara itu, kita langsung antusias. Oh gitu. Karena pertama kan nanya nih, BRN kan apa nih BRN ya? Iya. Apakah hanya organisasi yang duduk di kedai kopi atau gimana kan gitu? Karena nanya akhirnya datanglah tuh Rosso semua dari tim pengurus. Nah itu baru ngerti BRN. Nah langsung di situ memutuskan untuk masuk karena apa, kita udah tahu akan tahu manfaatnya apa. Jadi masuk ini pada saat Rosso. Benar. Pada saat Rosso kita mulai dari Rosso ada kita masuk, dan mulai dari BRN masuk Rosso itu saya benar-benar saat membuat kesepian, dan mulai saya masuk BRN lah saya berkembang. Oh gitu ya. Ya. Dulu itu saya belum ada manajemen, saya masih main sendiri, saya belum ada tim. Timnya itu hanya saya dan orang tua saya. Oh orang tua ikut. Iya.
orang tua ini dalam arti kadang-kadang dia yang survei atau verifikasi customer gitu aja paling. Nah itu one man show lah dulu istilahnya. Kalau sekarang kita udah punya tim, kita belajar dari teman-teman yang lain juga kan. Kita punya tim, kita punya pengamanan, kita punya SOP. Pengamanan itu dalam arti apa SOP pengamanannya? Seperti minimal GPS berapa, apa aja yang ditindak untuk si customer, gitulah kurang lebih. Oke. Nah, jadi perbedaan dulu antara nggak ada BLN sebelumnya dan ada BLN sebelumnya itu apa? Bagaimana? Kalau aku sih dan sekarang ada BLN kasusnya masih banyak apa bagaimana? Saya itu masuk BLN 2020 ya, 2020 pada saat close show. 2019 akhir 2019 saya udah pernah kejadian dong. Itu kehilangan mobil. Dan itu saya belinya itu tanggal 2 Desember. Hilangnya 6 Desember. Jadi Pak hari. Dan itu gua pasang cuma 1 biasa. Nah, dari mulai situ aku shock. Kebetulan mobilnya ini beruntungnya sampai sekarang nggak aku bilang beli cash second. Beli cash. Jadi ibarat kata ini gua punya uang 120 juta, nah gua kasih sama $20 dah gitu. Oke. Kurang lebih gitulah historinya. Jadi gua di situ drop sampai 2 sampai dengan 3 bulan saya drop nggak mau main rental lagi. Tapi dari mulai bulan 3 saya dibangkitkan sama orang tua, ayo mulai. Tapi itu mulai aku nggak langsung turun langsung. Jadi orang tua lebih ke dominan. Nah, ketika udah mendengar namanya BLN pada saat akhir tahun tuh ya, disitulah baru mulai lagi. Ketemu pula teman-teman sementara di Sumut aja kemarin membangkitkan lagi, ayo dong kita bisa tambah mobil kayak gini. Nah, jadi di situ termotivasi. Berkata ketika ada BLN sebelum BLN itu form zero tuh hero. Gitu ya. Sekarang benar. Jadi sekarang unit udah berapa? Kalau saya sekarang sudah hampir 83. 83 sebelum BLN? Sebelum BLN cuma 7. Itu gimana kok dari 7 sampai 83 dengan waktu tempo yang sesingkat-singkatnya? Sampai dengan 83 itu kita butuh waktu cuma 3 tahun. 3 tahun gimana? 3 tahun. Caranya? Jadi teman-teman bisa ngikutin pola. Nah, saya gini. Sebelumnya saya nggak ada ilmu sama sekali nih. Saya hanya tahunya udah ngasih rental sampai bisa. Pas kunci loh. Iya, udah. Jadi dari mulai teman-teman baru dari BLN saya tahu ada permainan corporate. Baru dari BLN saya baru tahu ada namanya permainan pelayanan. Baru dari BLN juga saya tahu ada SOP. SOP itu apa? SOP ini banyak. SOP termasuk ke corporate tadi. Dan dari sini saya tahu bagaimana cara pembayarannya, bagaimana sistem mainnya. Nah, dari sini saya belajar bukan dari satu orang. Saya bukan misalnya contoh saya ketemu sama Obisan, saya muter-muter ambil ilmu Obisan seluruhnya dimodif. Saya modif dari beberapa orang. Nah, kebetulan di media banyak juga yang senior saya temui. Saya nggak langsung nanya ilmunya, tapi kita ngobrol tapi saya terima, iya juga, benar juga yang dibilang dia, nah, buat terapin. Ngobrol lagi sama yang B, buat terapin. Nah, ngobrol lagi. Nah, dari situ mulai memang sempat kan orang Medan bilang atau teman-teman Medan bilang gila loh ya, tiap bulan minimal 3 orang. Tiap bulan ngambil 3. Ya. Jadi dari mulai situ, ya udah, ayo mulai kembang kita bangun tim, kita mengajukan proposal ke berbagai corporate dan juga yang sangat membantu itu untuk harian dan lepas kuncinya itu teman-teman dari BLN seluruh Nusantara itu luar biasa. Gitu loh. Jadi dalam rent-to-rent ya? Betul. Banyak ya? Banyak Luar biasa. Banyak Jadi kita kalau dibilang juga rent-to-rent jangan malu. Itu bukti dari pertemanan kita sama teman-teman loh. Buktinya kita dikenal orang banyak gitu. Kalau saya dibilang hanya pemain rent-to-rent saya nggak malu. Itu membuktikan bahwasannya saya kenal banyak orang. Dari teman-teman pemain rental itu salah satu segmen market. Betul. Selain corporate. Betul. Nah, sejak gabung BLN berarti kasus sudah nggak ada atau bagaimana? Paling mentok itu gagal bayar. Konsumen pribadi. Tapi untuk kasus yang hilang udah nggak ada. Kalau kasus yang hilang dari mulai gabung BLN mudah-mudahan sampai saat ini tidak ada. Luar biasa. Jadi sempat hilang tuh ya. Ya, sempat hilang. Luar
luar biasa. Jadi pengalamannya cukup Luar biasa sih. banyak dalam jangka waktu tempo 3 tahun ya. Ya 3 tahun Itu bisa dikatakan 70 unit tambah tuh ya. betul. Terus GPS pasang Kalau untuk saya pribadi sekarang, kalau mobil biasa kayak seperti Avanza, Expander atau Highline itu minimal 3 Om. wah sampai 3. Minimal 3 Om. Kalau mobil besar kita minimal 8 sampai dengan 10. Hah serius? Serius Om. Sampai 8? Serius Om. 8. Itu Fortuner Pajero itu 8 Om. Pernah saya pasang cuma 5 atau 4 kan. Kayaknya nih rekor se-Indonesia nih. Oh, bisa ada. Hah? Jadi Kordan kita juga di Medan itu kita lagi banyak-banyak GPS Om. Satu unit? Satu unit Om, satu unit mobil misalnya Fortuner itu pernah kita pasang cuma 45. Oke. Nah aku punya pengalaman buruk. Jadi pernah ada dapat order 44 atau 55-nya mati Om. Oke. Nah itu aku nggak tahu sampai sekarang, belum terpecahkan sampai sekarang. Matinya itu bukan karena habis pakai dan lain-lain enggak. Matinya itu nggak tahu. Dia mati di suatu gedung 4 atau 5 hari. Kita lacak ini mobil ketemu di ada satu tempat apalah instansi lah kan gitu. Itu masih ke detect GPS-nya? Enggak sama sekali. Oh, nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Mati sudah 5 hari off. Dan kedetek itu di satu tempat apalah berseragam lah kan gitu. Kita dapatin. Begitu keluar dari tempat berseragam ini, itu GPS tiba-tiba hidup. Hidup lagi? Mungkin pakai jumper atau apa? Dibilang jumper enggak Om. Mobil utuh Om, nggak ada yang apa-apain. Nah ketika kita yang bawa keluar dari tempat itu, Mungkin tempat ini sinyalnya nggak ada. nggak mungkin dari tempat yang jarak yang mati ini sampai ke situ Dekat. jauh loh. Oke. Jauh, sekitar mungkin 6-7 km. Jadi dengan alasan itu tambah Masang lagi lebih lagi. Terus perhitungan matematikanya gimana tuh dengan sebanyak ini? Perhitungan matematikanya aku nggak mikirkan lagi ke situ karena kan kalau GPS ya kalaupun paling masih 5 sampai Mungkin bukan pakai ikut paketan per tahun kali ini. enggak Om. Oh, Bulanan bulan. masih murah. Kalau kita paket di Sumatera Utara satu bulan itu cuma kartu halo cuma 25.400. 5.400. Oh. Nah, masih kalau masang 8 tuh masih 200.000 loh. 8 kan masih 200.000 loh. Oh iya iya. Masih worth it lah Om. Oke. Karena kalau kita pasang GPS, karena kita pasang 8 itu kan ibarat kata kan kita tengok mobilnya. kenapa enggak diperkuat SOP-nya sehingga GPS-nya bisa dikurangin? SOP sudah kita Sudah perkuat. diperkuat. Sudah perkuat. Namanya juga orang iseng ini Oh, kita nggak tahu tanggal siang. Benar. Jadi kalau prinsip saya nggak mikirkan 200.000 ini. Saya mampu beli mobil ratusan juta, tapi saya nggak mau bilang mobil ratusan juta ini gara-gara uang sepele 200.000. Oke. Itu aja sih prinsipnya. Iya. Wah ini yang pebisnis GPS ini keren banget kayak kalau buka usaha di Medan nih. Slow, kita udah ada tukang pasang sendiri. Oh, pasang sendiri. Ya, makanya kita hemat Oh iya. Jadi Kalau aku punya usaha GPS sendiri juga Enggak, pasang sendiri. Kita ada mekaniknya. Mekanik sendiri. Mekaniknya ini udah kita panggil dan memang udah khusus layanan untuk kita. Iya. Oh, gitu. Jadi dia hanya kita bayar jasa, kita beli alat sendiri, Jasa pasang ya. benar, kita beli server sendiri, kita beli juga kartu sendiri bisa. Iya. Oh gitu. Jadi untuk maintenance GPS itu bisa dibilang orang udah mencapai 100.000 cuma 2 GPS, kita 200.000 8 GPS. Iya betul. Jadi sangat worth it. Iya. Penghematannya kelihatan sih. 8, 200, 2 bisa 150. Iya. Berapa teman-teman tuh tanya? Iya, banyak banget. Iya. Terus kalau udah corporate long term ya, banyak juga ya. Rata-rata. Artinya nggak semua dong 80 unit itu Nggak harian dong. Harian ada long term. Harian paling kita di 30% unit aja. Oh gitu. Ya. Jadi 50% lebih itu udah kontrak long term. Benar. Oh. Kalau kita nggak berani juga Om. Iya itu dia Harian, maksudnya. harian sekarang kan lagi drop-dropan ya Om. Oke. Banyak kita cari memang corporate atau kontrak perorangan atau banyak kita juga share-share ke teman-teman gitu. Jadi ada sekitar 50 unit tuh yang kontrak long term. Benar. Ya? Benar. Oh, luar biasa. Benar. Itu gimana strategi marketingnya gimana? Bisa masuk corporate sendiri. Berapa corporate? Untuk saat ini hampir 10-an lebih. 10 Saya nggak ngitung sih. Iya, Paling itu belasan. sekitar belasan. Belasan. Tapi rata-rata satu corporate bisa 4-5 unit lah ya. Benar. Betul ya.
Lebih Om, ada satu corporate di mana di Medan ini, kebetulan dia memang jasa istri saya juga Om. Oke. Kebetulan dia kerja di corporate ini dan dia masuk ke Masuk perusahaan ke situ. tebus. Nah ini dia hampir 20 unit satu corporate. Wow, 20 ini. Iya. Kontrak berapa lama? 3 tahun. Wih, Nah dari unit baru. pantesan. Jadi kenapa bisa cepat banyak? Salah satu caranya adalah banyakin kontrak corporate. Betul. Betul ya? Betul. Kalau main retail harian sampai sebanyak itu udah pasti Wow, ampun, itu Ampun. nyerah Om, nyerah Om. berat resikonya. Benar, resiko tingkat tinggi. kepastiannya. Betul. Oke, ini keren manajemennya, manajemen strategi marketingnya Oke. keren. 8 unit dalam jangka waktu 3 tahun. Luar biasa. Bisa ditiru. Sip, terima kasih. Ya. Terima kasih. Sudah rental juara. Amin, 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 amin. Mungkin bisa berbagi tips and trick lainnya untuk teman-teman yang belum bergabung di BRN, Oke. terus teman-teman yang sudah bergabung di BRN yang aktif. Ini kayaknya Bang Anugrah nih setiap kegiatan BRN ini aktif banget nih. Kenapa? Ya. Kenapa termotivasi untuk aktif? Oke, itu dulu yang saya jawab ya. Kenapa saya aktif? Karena dari awalnya terbentuk BRN ini di Sumut, saya sudah merasakan manfaatnya. Oke. Nah, dari manfaat itu saya kasih feedback kepada BRN. Jangan kita masuk satu organisasi itu menerima manfaat tapi kita kasih feedback ke organisasi tersebut. Oh, itu namanya memanfaatkan. Benar. Jadi kalau saya sistem orangnya take and give. Lu terima, gue beri. Gitu. Kalau aku sistemnya begitu. Jadi kenapa aku aktif di BRN ini? Karena aku merasakan manfaatnya dan itu bukan sekali dua kali, berulang-ulang manfaat itu terima. Termasuk bukan hanya dari perusahaan, tetapi dari pengamanan hidupku, pertemananku. Aku sebaik gabung BRN Om, tidak khawatir kemana-mana pun. Oke. Kenapa? Setiap aku hubungi teman-teman, halo, pasti ada yang nyambut. Cepat aja ya. Cepet Om. Jadi ibarat kata persaudaraan tanpa batas semua di mana-mana. Terasa banget Om, terasa banget. Sampai aku udah pernah jelasin sama istri, tengok tuh, enak kan persaudaraan di BRN, di mana-mana lu ada yang nyambut. Nah istri gue bilang iya, keren. Oh gitu. Makanya jadi didukung nih ya. Benar, didukung. Jadi, aku dikawal lagi Om. Kemana? Dikawal. Dikawal. Berarti ini masuk ini dong. Bayangkari BRN. Iya. Gak tahu jadi bayar dulu Om. Nah, berarti kegiatan BRN itu dijadikan suatu wisata keluarga. Benar. Sudah menjadi tanggal wajib. Benar. Kegiatan itu kalau yang aku bilang sama istri itu 2 cuma kegiatan BRN ini setiap tahunnya. Ada 3 bahkan ya. Roadshow maksudnya ya. Roadshow sama regional. Kalau regional dan regional dan food, kau jangan sesekali melarang aku. Oh gitu. Kalau kau nggak mau ikut, aku bikin sendiri. Tapi kalau kau mau ikut, ayo monggo. Gas. Oke. Tapi kalau roadshow, karena memakan waktu yang cukup panjang, Iya. karena itu kan bisa dibilang meninggalkan anak, Iya. meninggalkan istri cukup lama. Oke, tergantung situasi. Karena apa? Roadshow itu tidak semua kalangan. Kalau aku bawa istri, belum tentu nanti ada istri-istri lain atau istri kawan-kawan lain ini ikut. Jadi lebih boring. Kalau roadshow kalau boleh larang aku, tapi kalau kamu ikut, ayo. Iya. Tapi kalau yang dua ini Wajib tuh. regional dan food, kalau kau nggak mau ikut, jangan sesekali melarang aku. Sampai sebegitu. Itu tak bilangnya memang sama istri. Nah, jadi biasa. mereka pilih, ya udah ayo ikut sekali jalan-jalan. Oke. Lebih ke jalan-jalannya jadinya. Jalan-jalan ya. Iya, ujungnya aturannya foodnya itu 3 hari, jalan-jalannya 3 minggu. Berarti waktu roadshow BRN sangat menyentuh. Sangat. Tadinya belum ada BRN. Belum ada sama sekali organisasi di Medan itu nggak ada sama sekali. Tadinya. Sekarang dengan adanya BRN di Medan justru dengan adanya BRN ini ya, bukan saya sebagai pengurus tapi sebagai BRN, tapi memang ini kenyataan. Dengannya ada BRN itu justru berpengaruh banyak ke rental yang dibuat BRN. Apa itu? Keamanan. Dulu sangat banyak mafia gadai rental mobil di Sumatera. Sekarang dengan adanya BRN, mereka aja bilang mau menerima mobil, ini mobil BRN nggak? Kalau si pemain itu? Iya, benar. Ini mobil BRN nggak? Kalau
kalau BRN udah bawa pergi. Oh gitu. Bener Om. Sampai kita kemarin ada kasus terakhir, ada mobil bukan BRN memang, tapi kita muncul di situ. Ya BRN lagi udahlah, pergi kita yuk gitu. Wah. Sampai segitunya Om. Sampai segitu. Iya. Ibarat kata kita BRN di sana memang agak gila Om. Agak gimana ya? Semua anggota BRN itu kalau untuk eksekusi memang antusias. Jadi kalau bahasa kerennya Medan, kalau belum selesai mobil ini, kita jadi anjing pun di pagar rumah orang nungguin orang sampai keluar, kita rela. Wah gitu ya. Pokoknya Iya. wajib balik ya. Wajib balik. Kalau nggak kita nggak akan balik kanan. Oke. Sampai pernah itu paling lama ya kita eksekusi itu 4 hari kita nggak pulang ke Besari. Itu ada mobil orang Aceh ke Medan ke arah Setan 4 hari pulang. Karena mobilnya Luar masih biasa ya. Luar biasa ini ininya solidaritas ini 4 hari pulang balik ngurusin unit. Siapa yang mau coba kalau bukan BRN. Betul, Nah, betul. terus yang masuk Medan itu tuh unit dari mana tuh yang paling sering? Tetangga sebelah Aceh, Aceh, Pekanbaru, Aceh sama Padang. Benar, 3 kota itu. 3 kota itu. 3 kota itu. Jadi segi 4 lah itu ya. Benar. Berarti dengan adanya Medan BRN, wilayah Aceh, Pekanbaru, Padang otomatis terbantu kan jauh lebih aman dong. Sangat Karena tercover. sudah ada Sangat BRN tercover Medan. jadinya, benar. Sangat tercover jadinya. Nah terus kalau unit Medan sendiri sering larinya kemana? Mudah-mudahan untuk 1 tahun belakang ini jarang ada. Jarang ada. Jarang ada. Dulunya banyak. Dulunya masih memang sekitar Medan. Sekitar Medan. Iya. Pemainnya. Entah ya, nggak tahu ini pemain rental Medan atau Gade Medan ini gimana. Memang banyak kasus itu bukan di luar dari kota Medan, tapi di Medan sendiri. Oh banyak kasus. Paling banyak larinya itu ke Aceh cuma dulu. Aceh. Cuman sekarang kalau SOP orang Aceh itu udah sangat kuat. Kuat ya. Rata-rata kalau banyak misalnya itu kan teman kita misalnya data ini aman nggak, bantu cekin dong. Kita ada satu grup kan sharing data namanya. Bantu data nggak, ada yang komen misalnya jangan coba-coba. Itu si pemain rentalnya udah pasti agak ragu tuh ngasihnya. Iya. Berarti sekarang Aceh juga sedikit ya masuk ke Medan karena udah Sangat jauh lebih baik sangat sedikit. dibanding dulu ya. Benar. Dulu mungkin Medan kerja bakti terus tuh. Aceh. Iya. Iya. Benar ya? Benar. Oh iya, ya, bagus lah. Artinya case makin berkurang. Betul. Terus BRN itu katanya besar terus. Bagaimana apa yang dirasakan dengan bisnisnya? Ada nggak sih sebenarnya bisnis di BRN? Polanya gimana? Kalau yang besar terus gimana kita mau ngaji salah? Kan Sebenarnya gimana aku jawab dulu ya. Oke. Sebenarnya yang bilang konsep itu terus mereka punya konsep yang monoton. Seperti yang aku bilang dari awal. Aku kenapa bisa berkembang dari BRN? Oke. Padahal kita dari pertama gak ada bicara bisnis loh. Iya, betul. Masuknya ke Sumatera Utara. Masuk ke Sumatera Utara itu penyampaian itu bagaimana cara mengamankan unit. Iya, betul. Bukan ada, ayo kita berbisnis Iya, bareng-bareng kan. nggak ngajak-ngajak ya. Nah, Ngalir sendirinya. yang adanya bilang itu busur terus itu sifatnya ortodok. Karena apa? Dia pemikirannya agak berkembang. Kurang berkembang. Iya, karena kalau kita sesama pengusaha rental duduk, kita bukan hanya semata-mata bicara, bagaimana lu ngurusir minggu lalu, Oh, oke. bagaimana lu ngurusir mobil yang kemarin, kan nggak semata-mata kita cerita itu, Betul. tapi kita cerita, orderan lu yang sini gimana sih, kayak mana sih pengembangan usaha lu, pasti ada gitu dong kalau, Seri. iya, nah dari situ kita bisa nangkap perkembangan bisnisnya, bagaimana cara mengembangkannya dan bagaimana cara menjalaninya. Disitulah kita belajar. Betul. Tapi kalau yang bilang itu ngebusuk terus itu orangnya apa sih? Jadi sebenarnya kalau kita masuk BRN itu apa sih yang didapat secara all itu? All in. Selain Paket all in. Hah? Paket all in. Paket all in itu apa aja? Paket all in, pengembangan usaha, pengamanan usaha, Pengembangan, pertemanan usaha. pertemanan. Paket all in dong. Paket all in Ini semuanya tiga ini ada. paket all in. Mantap. Iya. Nah tuh teman-teman ya. Jadi mungkin yang belum gabung di BRN nantinya kalau nonton podcast ini salah persepsi kalau dibilang BRN kerjanya busur terus. Salah. Ya? Itu pemikiran orang yang sangat pendek pikiran lah. Pendek, Pendek, ya. pendek pikiran loh. Kita memang fokusnya ke situ karena memang
itu kan jadi masalah basic utama dasar yang selama ini KLN saya tangani. Benar. Lalu kita mencoba mengurai dan alhamdulillah dengan MBN itu sudah terurai pelan-pelan. Betul. Nah dari situ kita masuklah ke yang lain-lainnya banyak kali. Iya. Pengembangan itu kan nggak hanya harus disampaikan ketua ini, ketua itu, ketua Siapa lain. saja. Iya. Siapa saja sesama pengusaha rental bisa melakukan pengembangan apapun. Kan kita di sini duduk, Om kenal aku sebagai apa? Iya. Pengusaha rental kan? Pengusaha rental. Makanya kita duduk di satu organisasi yang Sama pengusaha rental. Betul. Nah terus harapannya untuk BRN ke depan? Harapan untuk BRN, BRN itu lebih berinovasi supaya teman-teman yang di daerah lebih antusiasme lagi untuk aktif di organisasi tersebut. Dan untuk yang di daerah, semoga untuk korda-kordanya lebih bisa lagi membangkitkan anime anggota-anggotanya itu supaya ayo kita tunjukkan BRN ini siapa gitu. Jangan hanya diam duduk di tempat menunggu anggotanya melapor sana sini, tidak, itu salah. Kalau bisa ayo sesama semua pengurus daerah BRN daerah kita bangkit bersama, kita tunggu bersama, kita maju bersama. Itulah itu. Gitu. Berarti buat BRN besok tahun depan di Makassar hadir? Hadir dong, pasti 100% hadir. Luar biasa. 100% hadir. Berarti istri juga ikut? Itu nanti putusan beliau. Oh, oke. Karena kan jauh, bawa anak kan takutnya nanti anaknya boleh. Oh iya, karena jauh ya. Kalau Tapi Jawa lain ya. Iya. Jadi banyak jalan-jalannya. Bener. 3 minggu nih. Terus rencana balik kapan? Belum ada jadwal. Gimana? Beli tiket? Jadwal Belum. Hah? Kebetulan gini Om, ini satu yang saya belum bilang juga. Kebetulan kenapa saya punya juga di sini? Saya ngurus rental saya di sini juga. Oh jadi ada buka cabang di Jakarta? Cabang sih dibilang enggak, cuman saya ada beberapa letak mobil di Jakarta. Oh menaruh unit di beberapa tempat. Iya benar-benar. Wah luar biasa. Benar. Jadi berapa unit yang sudah ditaruh di Jakarta apa di Enggak. Jawa? Di Jakarta ya. Jakarta dulu. Jakarta. Udah berapa unit yang di Jakarta? Untuk saat ini udah ada 7. Udah ada 7. Nah ini kreativitas juga nih naruh unit. Cuman di pusat di Jakarta ya. Pusat di Jakarta, belum ke daerah. Apa aja tuh unitnya tuh? Livina. Grand Livina. Grand Livina kebetulan itu yang paling banyak di Medan Om. Saya beli kemarin. Oh, Ya. banyak stok Grand Livina. Banyak stok ya? unit Livina Om. Oke. Baru Xenia. Xenia. Masih mobil pas kunci Brio. Lagi gitu loh. Oh, Mobil kecil kecil Agia. itu ya, Gitu. Agia 7 unit. Iya. Itu pengembangan Iya. Jakarta dulu sebagai pilot project. Benar, Nanti karena next ke depannya ini akan seluruh Indonesia, seluruh kota nih kayak bakal naruh. amin. Anugerah Doain dong. Dekat Indonesia akan menaruh unit minimal Amin. bisa jadi 5 unit di setiap kota. Amin. Kalau dikaliin 50 kota aja berarti 250 unit. Amin. Mobil rental anugerah tersebar di seluruh Amin Indonesia. dong. Amin. Wah ini kreativitas yang luar biasa. Keren. Nah ini bisa dicontoh teman-teman yang lainnya. Ini salah satu keuntungan banyak jaringan ya. Betul. Saya terbantu banget. Jadi kemarin mobil ini sebelumnya saya letak di Palembang. Awalnya di Palembang. Ya, saya masih bergerak di Sumatera aja. Oh Sumatera dulu. Ya, cuman seiring waktunya saya tengok marketnya kurang bagus di Palembang. Oke. Cara penggunaan juga di Palembang kurang bagus. Nah, saya survei ke Jakarta. Oke. Bagaimana dengan harga, bagaimana dengan market, bagaimana dengan sistem sirkulasi maintenance dan lain. Iya. Ternyata Jakarta itu sangat enak. Oh gitu. Dari mulai sisi market dan harga, Om. Enak ya. Iya, banget Om. Enak banget. Iya, Berarti banget. besok mungkin apa ada plan buka cabang khusus sendiri di Jakarta atau hanya cukup menyebar saja sudah puas? Mudah-mudahan doain tahun depan uji. Oh gitu. Ya, mudah-mudahan. Sudah ada planning? Sudah ada planning. Tahun depan tempat sudah ada? Kira-kira di daerah mana? Masih apa? Rahasia. Nah, Rahasia. tunggu tahun depan. Tunggu. Sebelum HUT kita ada launching. Om. Sebelum HUT di Makassar, Kita sudah launching di di cabang Jakarta. di Jakarta. Iya. Luar biasa. Itu artinya unitnya akan stok banyak juga di Jakarta. Ya, doain Om, ada rezeki Om. Wis keren. Akan buka cabang juga di daerah lain atau hanya Jakarta saja? Belum ada planning. Sementara fokus Sementara ya, Jakarta. ya, karena kan- Kenapa? Apa yang dilihat dari Jakarta tuh?
Ya tadi dari mulai sisi market bagus, harga harga masih sehat. Iya, sehat banget Loh, harga di Medan emang gimana? Peningkatannya itu 20% dari harga Medan. Di Jakarta? Iya, benar. Nggak, maksudnya di Medan harga Medan tidak turun apa gimana? Kalau itu saya nggak berani komen. Nggak berani ngomong. Nggak berani komen ya, Om. Karena Tapi masih normal nggak? Avanza berapa deh misalkan? ya, Lepas kalau cuci berapa? harga Konsumen? lepas cuci masih di rate-nya 400 sampai 450 kalau untuk Yang unit baru. benar. Konsumen. Ini masih bagus. Masih bagus, Om. Kalau rent-nya? Kalau untuk rent-nya di harga 300. 300. Oke, Ah. nggak beda lah. Jakarta 300. Iya, jadi kan peningkatan dong. Kalau Ya, misalnya oh, kita iya, letak betul. ini kan peningkatan Peningkatan. minimal 20% sampai dengan 30%. Oh, jangan otak matematika. Gitu, Orang gitu. Jadi istilahnya, kalau ada peningkatan kenapa Kenapa enggak? enggak? Iya. Nah, mengantisipasi risikonya. Mengantis- Jauh pengawasan. Kebetulan kita ada satu letak tim di sini dan ada saya titipkan juga untuk teman BRN yang saya percayakan di sini untuk menguasai mobil ini. Oh gitu. Jadi itu di satu diorganize di satu operasional ya? Apa di sebar? Di satu organisasi. Oh satu tempat. Satu tempat. Oh bukan di sebar-sebar. Belum. Kita juga nggak mau repotin orang kan. Iya. Nah, nanti kalau misalnya ada berkenan teman-teman Jabodetabek mana tahu nih, kalau misalnya dia butuh unit, boleh juga paling-paling Iya, kita situ biar ya. kita sebar-sebar. Oh, oke. Nah, jadi sebenarnya kalau di rental ini banyak apa ya? Banyak tips and tricks. Betul. Tiap rental itu punya pola, punya cara tersendiri bagaimana memajukan rental. Betul. Salah satunya tadi taruh unit di beberapa daerah yang harganya jauh meningkat daripada daerah kita sendiri. Iya. Berarti jangan naruh unit yang harganya di bawah harga daerah kita dong. Ngapain dong? Itu bukan kita cerita bisnis. Oh gitu. Cerita bisnis kan dong. Oke. Secara cicilan masing-masing daerah itu berbeda-beda. Beda. Disitulah dimulainya angka harga rentalnya. Oke. Contoh, ini Jakarta paling strategis. Paling strategis. Harga OTR paling murah, Hmm. harga rental paling tinggi. Oke, gitu ya. Itu prinsip aku Iya, loh. prinsip. Tapi kalau Perhitungan bisnisnya. perhitungan bisnisnya, tapi kalau misalnya kita Berarti ngambil unitnya Jakarta dong. untuk Apa dari Medan? masih dari Medan. Sementara yang ada di bawah Iya. sini. Next ke depan ngambilnya di sini. Mudah-mudahan kalau udah ada tempat, Coba buka ngambil di sini. kita buka legalitasnya, kita ambil dari Jakarta. Oh, jadi mau bikin legalitas Jakarta juga. Betul. Oke. Betul. Gesit juga ya. Mudah-mudahan dong. Jadi usia berapa nih sekarang? Saya masuk 30. Usia 30 sudah ada 83 unit. Kalau harga satu unit pokok rata aja 200, berarti dikali 80 itu sudah 16 M. Ampun. Miliarder muda. Amin. Sultan Medan. Amin. Gak salah. Amin. Terima kasih. Oke, Bro Abdullah, thank you banget sharingnya, sangat memotivasi untuk kita semua teman-teman bisa di ATM ya sama teman-teman. Kan ada masukan saran lagi yang lain-lainnya monggo. Saran sih gak ada lagi. Kalau kita sebagai pengusaha jangan pernah menyerah aja, itu aja intinya. Kalaupun kita jatuh, bukan semata-mata kita langsung di bawah aja, tapi masih ada teman-teman yang masih bisa merangkul kita untuk naik lagi. Luar biasa. Keren. Betul. Itu dari Bro Anugrah. Oke, Bro, thank you banget udah datang ke podcastnya Kaizen. Kita sampai ketemu di next waktu. Siap. Dan semoga selamat sampai tujuan balik ke Medan. Tanggal berapa? Belum tahu. Belum tahu. Masih panjang. Masih di Jakarta. Jadi teman-teman yang di Jakarta terutama yang masih mau silaturahmi dengan Bro Anugrah, siap programnya. Siap. Siap. Monggo silakan silaturahminya terus berjalan. Oke, Bro Anugrah, thank you. Siap, thank you. See you again, sukses. Sama-sama, untuk Kaizen juga sukses selalu ya. Lancar ordernya, lancar usahanya, pengusahanya pun jalan-jalan. Amin, thank you. Oke, Ya, teman-teman, bye. bye-bye.